Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta untuk kalian dapat memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan absen. Okta, hadir Ibu. Ryan, Rafli, Ara, hadir Ibu. Jihan, hadir Ibu. Friska, hadir Ibu. Bara, hadir Ibu. Reva, hadir Ibu. Izzi, hadir Ibu. Ulfa, hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Ya Ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan ice breaking yang akan dipandu oleh Jihan dan Rafli. Untuk Jihan dan Rafli, silakan maju ke depan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan memulai speaking. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk berdiri.
sekali. Perbedaan tersebut menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang tahu mengapa manusia perlu meyakini adanya hari akhir? Karena hari akhir adalah rukun iman dan untuk mendapatkan balasan amal serta agar kita termotivasi berbuat baik. Sangat baik Rafli. Alasan-alasan tersebut wajib kita pegang karena kewajiban beriman itulah lahir sebuah tindakan. Terima kasih atas pandangan awal yang kalian berikan. Semua jawaban kalian sudah sangat baik. Namun untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan mendalam serta bersumber dari dalil nakli yang benar, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian hari akhir, mengidentifikasi macam-macam hari akhir, dan mampu menguraikan rangkaian peristiwa kehidupan setelah kiamat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian hari akhir. Yang kedua ada macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga ada rangkaian peristiwa terhadap kehidupan di akhirat. Nah, ada yang tahu apa itu hari akhir? Silakan. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta, di mana semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup. Nah, sangat baik, Ara, terima kasih. Secara bahasa, hari akhir disebut juga yaumul qiyamah. Secara istilah hari akhir atau hari kiamat merupakan berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta dan segala isinya, yang kemudian dilanjutkan dengan kehidupan yang kekal di akhirat untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan di dunia. Hari akhir memiliki banyak nama karena dahsyatnya peristiwa tersebut. Nama-nama tersebut antara lain Yaumul Fasl atau hari keputusan, Al-Waqi'ah, peristiwa yang pasti terjadi, As-Sa'ah, saat yang menentukan, Al-Haqqah, hari yang nyata dan benar adanya, At-Tahmah atau berencana kehancuran pada saat itu sangat umum, Al-Qari'ah, hari yang menggetarkan hati, dan Al-Zalzalah, hari berguncang. Adapun dalil nakli yang menjadi dasar utama keimanan kepada hari akhir adalah Quran surat Al-Hajj ayat 7. Untuk anak-anak silakan buka HP dan lihat Quran surat Al-Hajj tersebut. Siapa yang dapat bisa membacakan Quran surat tersebut? Silakan saya. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Hari kiamat itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran seperti firman Allah di atas. Jadi kita sebagai orang muslim tidak dapat mengingkari hal tersebut karena semua makhluk yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup akan meninggal pada waktu hari kiamat ini atau waktu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua ada macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir ini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kubra.
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ada yang tahu apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil Ibu? Nah, benar sekali Friska. Jadi kiamat sugro adalah kiamat kecil. Mengapa dinamakan kiamat kecil? Karena kiamat sugro ini hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Contoh dari kiamat ini adalah kematian, bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan gempa bumi serta lain-lain. Ada yang tahu kiamat kubro itu apa? Nah, Ibu benar. Jadi kiamat kubro yaitu kerusakan atau kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya. Ini yang dinamakan dengan kiamat sudah benar-benar terjadi. Tanda-tanda kiamat ini adalah adanya tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ke bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya awan hitam atau dukun, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan keluarnya binatang melata dari bumi atau dabbah. Yang ketiga adalah rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Nah, setelah terjadinya hari kiamat, kita akan mengalami proses yang namanya yaumul barzah atau alam barzah. Yaumul barzah atau alam barzah ini dikenal dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Yang dengan demikian alam barzah menjadi batas antara alam akhirat dengan alam dunia. Yang kedua adalah yaumul ba'ats, merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur sejak manusia pertama yang meninggal menuju kepada mahsyar. Setelah manusia mengalami yaumul barzah di alam kubur, mereka akan dibangkitkan dengan keadaan sesuai perbuatan mereka di dunia. Kalau mereka di dunia sering berkata kotor, misalnya menyebutkan nama hewan, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan nama hewan yang dia sering lontarkan tersebut. Astagfirullah. Yang ketiga adalah yaumul mahsyar, adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Tempat dikumpulkannya ini disebut dengan padang mahsyar, yakni tempat yang sangat luas dan tiada pepohonan sedikit pun. Di tempat ini semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Kalau ibarat di dunia ini kita menonton video, maka di sana Allah akan menayangkan sebuah video, mulai dari kita baru lahir sampai dengan sakratul maut hingga meninggal dunia akan ditayangkan di sana, dan tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Jadi Allah itu adil, meskipun kalian berbuat kebaikan sekecil biji zarah, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat, begitu pun sebaliknya. Yang keempat ada yaumul hisab dan yaumul mizan. Setelah dikumpulkan seluruh amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia akan dihitung dan ditimbang perbuatan. Yang terakhir ada yaumul jaza, merupakan hari pembalasan atas seluruh amal perbuatan manusia, di mana hasil timbangan amal akan menentukan tempat kembalinya. Bagi yang timbangan kebaikannya berat, maka tempat kembalinya adalah jannahnya atau surga. Namun bagi yang timbangan keburukannya lebih berat dan tidak diampuni oleh Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Dari pembahasan tadi, Ibu akan menguji sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi tadi dengan menggunakan metode mix and match. Jadi metode ini merupakan metode yang mencari pasangan atau
Nah, setelah ibu bagikan, silakan cari pasangan kalian. Setelah menemukan pasangan, silakan maju untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian. Anak-anak, apakah kalian sudah menemukan pasangan dari pertanyaan kalian? Sudah. Nah, ibu minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dan pertanyaan kalian di depan. Baik, ibu. Silakan bacakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kiamat segera? Sertakan contohnya. Kiamat segera merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk. Contoh dari kiamat adalah kematian dan bencana seperti banjir, terus kemudian. Nah, benar sekali. Berikan tepuk. Terima kasih. Nah, sekian pembelajaran